Lanjut lagi di nomor 6. Di sini ada soal cerita lagi ya. Yang paling penting soal cerita itu yang pertama memahami isi dari soal cerita tersebut. Dipahami dulu lalu dirubah ke kalimat matematikanya. Sekarang dibaca dulu. Mula-mula suhu air di dalam gelas adalah 26 derajat Celcius. Mula-mulanya yaitu nomor 6, 26 derajat Celcius. Ayah memasukkan beberapa es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air mengalami penurunan sebesar 29 derajat Celcius. Di sini ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu penurunan. Kalau kata turun, menurun, penurunan berarti dikurang berarti dikurang 29 derajat Celcius. Lalu setelah itu, setelah beberapa saat didiamkan, es batu mencair dan suhu air dalam gelas tersebut mengalami kenaikan sebesar 14 derajat Celcius. Di sini ada kata kunci kenaikan, berarti artinya itu kenaikan itu bertambah. Berarti ditambah 14 derajat Celcius. Setelah kalian sudah merubah ke bilangan matematika, tinggal dihitung ya. Setelah dirubah ke bilangan matematika dihitung, berarti 26 derajat Celcius dikurang 29 derajat Celcius itu dapat min 3 derajat Celcius ditambah 14 derajat Celcius sama dengan min 3 derajat Celcius ditambah 14 derajat Celcius itu dapat 11 derajat Celcius. Ada tidak 11 derajat Celcius? Selisih suhu air sekarang dan suhu air mula-mula adalah 11 derajat Celcius. Berarti jawabannya kurang tepat. Coba kita rubah yang suhu air. Jawabannya 11 derajat Celcius. Suhu air sekarang adalah 15. Kurang tepat. Suhu air sekarang 7 derajat Celcius, kurang tepat juga. Tinggal selisih. Nah, berarti kita harus wajib menghitung selisihnya. Berarti mula-mulanya itu 26. Berarti 26 derajat Celcius. Karena selisih dikurang menjadi dikurang 11 derajat Celcius. 26 derajat Celcius dikurang 11 derajat Celcius itu dapat 15 derajat Celcius. Jawabannya di sini selisihnya 11 derajat Celcius, kurang tepat. Di sini selisih 15 derajat Celcius. Berarti jawabannya itu adalah B. Lanjut nomor 7. Nah, ini soal KPK atau FPB ya. Kita baca dulu. Ibu memiliki 45 kotak jus apel dan 54 kotak jus mangga. Kedua jenis jus tersebut akan dikemas dalam beberapa kantong. Jumlah jus apel di setiap kantong sama banyak. Begitu juga jumlah jus mangga. Jika ibu ingin mengemas jus tersebut dalam sebanyak mungkin kantong, isi setiap kantong adalah. Nah, dari soal tersebut, kata kuncinya itu adalah ibu memberikan banyak kantong ya, berarti masuknya ke FPB ya. Setiap kantong berarti masuknya ke FPB. Nah, kita tulis aja ya. Kita tidak perlu ke hitungan faktor karena tadi sudah dijelaskan di nomor 4 cara menghitungnya. Kita langsung aja tulis
nomor 7 itu penyelesaian. Nah, penyelesaiannya kita diketahui dulu. Diketahui, ibu memiliki 45 kotak jus apel dan 54 kotak jus mangga. Nah, setelah itu ditanya. Di sini setelah tadi sudah dibaca, yaitu ditanyanya banyak jus apel dan banyak jus mangga. Kita jabarkan lagi ya. Banyak jus apel, banyak jus mangga. Nah, setelah itu dijawab. Nah, jadi setelah kalian sudah menghitung FPB 45 dan 54 dapat berapa? Nah, berarti FPB dari 45 dan 54 adalah FPB-nya itu 3 dikali 3 ya, berarti 9. Nah, FPB-nya 45 dan 54 itu adalah 3 kali 3, hasilnya itu 9. Lalu di sini kita langsung banyak jus apel. Tadi banyak jus apelnya berapa? 45. Berarti banyak jus apel itu 45. Tulis 45 dibagi FPB 45 54 itu 9. Nah, sama dengan dapat 45 dibagi 9 dapat 5. Lalu ini sudah banyak jus apelnya. Lalu yang kedua yang ditanyanya banyak jus mangga. Tulis banyak jus mangga. Nah, banyak jus mangganya berapa? 54 tadi. Berarti 54 dibagi 9 itu hasilnya 6. Ini ya. Berarti ada 3 yang tepat. Yang A 9 jus apel, 9 jus mangga, berarti kurang tepat. 6 jus apel, 5 jus mangga, kurang tepat. Yang C 5 jus apel, 6 jus mangga. Yang ini 5 jus apel, ini 6 jus mangga. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Sekarang nomor 8. Soalnya ibu membuat kotak penyimpanan dari kardus bekas berbentuk kubus. Sekarang kita gambar dulu bentuk kubusnya. Setelah sudah gambar kubus, lalu di sini volume kardus tersebut adalah 13.824 cm kubik. Sisi atas kotak tersebut akan dipasangi renda di sekelilingnya. Panjang renda yang digunakan ibu adalah, nanti kita tulis dulu penyelesaiannya.
sini diketahui itu volume kardusnya. Volume kardus 13. Lalu ditanya panjang renda pada kardus. Jawab. Nah, karena ini diketahui volume, yaitu menggunakan kubik, kita bisa rubah ke bilangan asli, tapi menggunakan akar terlebih dahulu. Nah, berarti 13.824 cm3 itu kita rubah ke akar. Kita rubah ke akar pangkat 3. 13.824. Lalu setelah itu kita rubah ke bilangan asli. Nah, cara menghitung ini dibuka, itu halaman 98. Coba kita buka. Nah, ini 98. Nah, karena ini di sini 13.000, kira-kira yang mana angka nilai ini yang bisa mendapat nilai angka 13.000? Berarti 8 sampai 26.000 itu dapat hasilnya dapat 2. Berarti tulis 2. Nah, di sini belakangnya adalah 4. Tabel yang kedua di sini kita cari angka 4. Berarti hasil 4 itu adalah tetap, tidak berubah, berarti tetap di sini adalah 4. Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Nah, setelah ini selesai dirubah, lalu sekarang panjang rendanya. Panjang renda. Nah, panjang rendanya itu karena ibu membuat dari sisinya yang paling atas, berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 sisi, berarti panjang renda 4 dikali 24. Itu hasilnya 96 cm. Sekarang nomor 9. Nomor 9. 220% ditambah 45 per 20. Nah, 220% ini kita rubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 220 per 100 ditambah 45 per 20. Ini pecahan campuran, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 20 dikali 4 itu 80. 80 ditambah 5 berarti 85, penyebutnya sama, per 20. Setelah itu kita cari FPB dari 100 dan juga 20. Kira-kira berapa angka yang bisa dibagi 100 dan angka yang bisa dibagi 20? Nah, jawabannya itu 100. Kenapa? Karena 100 ini bisa dibagi 100, bisa nilainya sendiri, dan 100 dibagi 20 juga bisa. Berarti 100 per 100 ditambah per 100. Nah, setelah FPB-nya sudah tahu, berarti 100 dibagi 100 itu dapat
1 dikali 220 itu dapat 220. Lalu ini 100 dibagi 20 itu dapat 5 dikali 85 itu jawabannya 425. Nah, setelah itu baru kita total sudah dihasilkan 220 ditambah 425 itu hasilnya 645 per penyebutnya 100. Nah, setelah ini pecahan biasa ini kita rubah ke bilangan desimal. Jadi 6,45. Jawabannya nomor 9 itu B, 6,45. Nomor 10 terakhir. Nah, nomor 10 diketahui jarak antara dua kota adalah 1260 km. Ibarat kota A itu ke kota B, jaraknya 1260 km. Setelah itu, skala petanya adalah 6 cm. Berarti skala dibanding skala peta. Nomor 10. Diketahui jarak antara dua kota 1260 km. Berarti kota A ke kota B adalah jaraknya itu 1260 km. Nah, lalu jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta adalah jarak petanya 6 cm. Yang ditanya itu skala peta tersebut, berarti skala peta sama dengan 6 cm banding 1260. Nah, kalau peta itu biasanya menggunakan satuan cm. Jarak itu kilometer, berarti kita rubah dulu. Kilometer ke cm itu turun atau naik? Berarti kilometer ke cm itu adalah turun. Turunnya itu 5 tangga. Berarti nolnya ditambah karena dikali. Berarti 1260 ditambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dapat 126 juta sentimeter. Setelah ini, karena ditanyanya skala, berarti 126 juta sentimeter dibagi 6 cm itu dapat 1:21 juta, karena 126 dibagi 6 dapat 21. Jadi skala peta pada kedua kota tersebut adalah 1:21 juta. Jawabannya adalah D. Selesai. Jika nomor 1 sampai nomor 10 betul, silakan di checklist. Jika salah atau kurang tepat, silakan diperbaiki jawabannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.